Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana dari awal yang tema kajian kita masih kita membahas seputar perjalanan sirah Nabi ya. Ini salah satu disiplin keilmuan ya yang wajib kita ketahui Pak ya. Masalah tentang perjalanan sirah Nabawi ini, karena ini merupakan napak tilas ya perjalanan hidup teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun yang lain-lain itu hanya tambahan ya. Nanti kalau kita ingin melanjutkan tentang perjalanan sirah para khulafaur rasyidin, kemudian setelahnya kekhilafahan dinasti setelah Islam, itu tambahan Pak ya. Tetapi yang wajib kita ketahui adalah perjalanan sirah Nabi itu sendiri ya. Sementara nanti tema kita masih itu yang akan kita bahas, dan ini tinggal masih cukup lama ya, cukup panjang kalau kita bahasnya sedikit-sedikit ya. Adapun nanti kalau memang ada sesuatu yang urgen atau yang mendesak untuk kita kaji, untuk kita kupas, bisa nanti kita selingi dari materi ini Pak ya. Jadi direhat sejenak materinya, mungkin sekali atau 2 kali pertemuan kita membahas sesuatu yang mungkin menjadi kebutuhan mendesak untuk kita ketahui. Silakan diajukan ya, bisa nanti pada sehari WA atau kasih tahu Pak ya, dari materi-materi yang lainnya. Seingat saya terakhir sebelum ditanggung Pak ya, kalau ditanggung kemarin kan request tidak ngaji sirah ya, karena memang banyak di situ jamaah yang memang tidak rutin ikut ya. Kalau tidak rutin ikut ya tidak nyambung jadinya. Wong yang rutin ikut saja kadang-kadang tidak nyambung Pak ya. Yang rutin ikut saja kadang-kadang tidak nyambung ya. Saya petakan lagi, saya ulang-ulang ya. Jadi kita masuk sudah di fase Madinah kan, ini dakwah Rasulullah SAW di fase Madinah. Di pemetaannya itu 3 bukan 3 itu di Mekah Pak ya. 3 tahun, 4 tahun. Ini sudah selesai kita di Mekah. Tinggal di Madinah ya. Madinah itu 2-3-2 Pak ya. Istilahnya itu metodenya begitu. 2 tahun fase penguatan basic fondasi kaum muslimin di awal-awal ya. Sampai nanti tahun kedua di kita masih di fase Mekah ya, maaf ya. Kita di fase Mekah Pak ya, belum hijrah jauh masih Pak ya. Saya pikir sudah di fase Madinah kita. Kita di fase Mekah ya. Jadi 3-4 nanti Pak ya. 3 tahun pertama dakwah secara terbatas ya, sembunyi-sembunyi, bisa kita kenal sembunyi-sembunyi ya.
sampai tahun ketiga bi'sah istilahnya, tahun ketiga kenabian. Dan 3 tahun ini masih kondusif, situasinya masih kondusif karena dakwah hanya terbatas di kalangan orang-orang tertentu. Jadi memang sengaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan strategi seperti ini ya, bukan karena takut Pak ya, tapi karena sebuah perencanaan yang matang untuk pergerakan dakwah ke depannya, untuk membina bibit-bibit kader-kader pemain inti yang nanti akan menjadi pilar-pilar dakwah seterusnya. Maka dibutuhkan penguatan di awal, dan ini perlu dijaga dirawat betul Pak ya, agar tidak rusak di awal 3 tahun pertama ini. Baru setelah itu masuk 3 tahun kedua, artinya ini tahun keempat sampai tahun ke-6 ya. Nah ini yang kita kaji sekarang di fase 3 tahun kedua ini. Jadi ini sudah mulai, kemarin kita sudah kaji mulai metode dakwah secara jahriyah ya. Dakwahnya sudah go public Pak ini Pak ya, secara terbuka, mengajak seluruh orang-orang di Mekah saat itu, dan terang-terangan Rasul sudah menyatakan bahwa ini ada ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan dan sebagainya. Jadi dakwahnya sudah benar-benar terbuka. Nah, di sini mulailah kemudian yang namanya penentangan ya, perlawanan dari kelompok para pembesar Mekah saat itu ya. Karena kalau dari kalangan menengah atau kalangan bawah, mereka cuma bisa grundel Pak. Kayak kita ini Pak ya, kayak kita kalau tidak cocok kan cuma grundel. Posting di WhatsApp ya, kirim komentar, cuma grundel ya. Tapi kalau orang punya power, dia punya kekuatan, maka dia akan gunakan kekuatannya. Nah, disinilah mulai fase penindasan itu Pak. Jadi benar-benar sudah mulai yang namanya datang ujian. Sahabat-sahabat banyak yang disiksa saat ini di tahun ke-4 sampai ke-6 ini Pak. Kayak Bilal itu yang ditindih batu ya di tengah padang pasir oleh Umayyah bin Khalaf ya. Kemudian juga ada siapa? Yasir yang dibunuh Pak ya. Kemudian juga istrinya juga Sumayyah juga dibunuh ya oleh majikannya itu. Karena kenapa mereka, jadi kalau kita lihat sebenarnya mayoritas para sahabat itu yang ditindas itu kebanyakan dari kelompok kaum lemah istilahnya Pak ya. Tetapi bukan berarti pengikut Rasulullah SAW di awal ini kelompok orang-orang benar-benar lemah. Kemarin kita sudah kaji seingat saya ya di Musalabah tahun itu. Karena memang yang menindas mereka itu ya keluarga mereka sendiri, pamannya kah, orang tuanya. Jadi bani mereka sendiri, kecuali kalangan budak. Nah budak ini yang menyiksa ya otomatis adalah majikannya Pak ya. Bilal itu yang menyiksa itu majikannya. Sumayyah, Yasir itu majikannya. Ada siapa itu lagi yang dikerik, yang dipanas, yang di sate punggungnya itu ya, yang dipanasi dengan apa? Besi panas merah ditempel itu sampai terlihat itu tulang-tulangnya itu. Itu sahabat itu semua majikan-majikannya. Nah, di sini kemudian Rasul itu ini Pak, ya luar biasa nih. Kan di sini ada nanti di tahun ke-5 nanti ada sebuah peristiwa hijrah pertama. Ya, itu yang perlu ketahui. Hijrah pertama kali kaum muslimin di tahun ke-5 kenabian ini ya. Setelah tahun ke-4 dakwah terang-terangan terbuka, di tahun ke-5 mulai ada teror kan. Di awal-awal, kemudian di pertengahan tahun ke-5 itu mereka Rasulullah SAW itu mengadakan sebuah
momentum acara besar, Pak, yaitu peristiwa hijrah yang pertama kali ke Habasyah. Hijrah. Sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, jadi kalau antum ngaji sirah, saya yakin selama ini yang menjadi pertanyaan itu kenapa para Rasul ini mengadakan kegiatan hijrah ke Habasyah ini. Selama ini yang antum ketahui untuk apa hijrah ke Habasyah itu, Pak? Melindungi diri karena memang tekanan begitu kuat kan gitu ya. Yang kita ketahui begitu, Pak. Kan minta perlindungan raja kan ya. Nah, kita kan disinilah perlunya kita perlu ngaji ya. Sebenarnya ini sebuah strategi yang luar biasa, Pak ya. Makanya kalau kita tidak ngaji kayak begini, tidak kenal Rasul itu kayak apa, Pak? Rasulullah itu kayak. Jadi beliau itu bukan hanya orang yang ahli agama, alim, ya, kemudian juga akhlaknya baik, penyabar. Tapi beliau itu juga seorang pakar strategi, Pak. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah di tahun kelima ini, Pak ya. Itu bukan untuk menghindari tekanan, bukan. Atau karena mereka takut mati, takut disiksa, bukan, sama sekali bukan ya. Ini strategi yang luar biasa ini, Pak ya. Cuman kita ngajinya aja yang terlalu selama ini terlalu polos, Pak ya. Jika sahabat-sahabat kenapa hijrah ke Habasyah? Karena tekanan orang Quraisy, disiksa, kemudian diteror dan sebagainya, sehingga mereka tuh menyelamatkan diri biar tidak dibunuh, hijrah ke Habasyah. Salah total ini. Ya. Sama sekali tidak benar. Bukan itu. Ini kalau begitu sahabat takut mati, Pak ya. Tidak ada ceritanya orang beriman itu takut mati, Pak ya. Di sini semua saya kira tidak ada yang takut mati ya. Kaum muslimin tidak yang takut mati, Pak, tapi takut melarat, Pak. Kita ini kan tidak takut mati, tapi takut melarat. Takut hidup susah kita ini, Pak ya. Nah, jadi begini. Kan begini, kalau dalam agama kita pernah ada yang tahu tidak istilahnya maqasidus syariah, Pak? Di syariat itu kan ada tujuan-tujuan syariat, Pak, namanya. Maqasid istilahnya. Maqasid itu kan tujuan. Ada syariat, tujuan-tujuan syariat. Nah, syariat itu kan ada tujuan, Pak. Tujuan inti dari syariat kan ada 5. Yang ini tidak bisa tidak, harus dijaga betul. Jadi kenapa kita ada perintah sholat, kenapa ada perintah jihad, kenapa ada perintah dakwah, kenapa ada perintah macam-macam, kenapa ada larangan ini, larangan berjudi, larangan membunuh, itu semuanya ada tujuannya. Nah, tujuan itu namanya maqasid syariah, Pak. Dari setiap syariat itu pasti ada tujuan. Nah, yang pertama dari tujuan syariat itu hifdzuddin istilahnya, Pak. Namanya hifdzuddin. Yang paling tinggi, yang paling utama adalah menjaga agama kita. Lalu turun di bawahnya, setingkat di bawahnya hifdzun nafas istilahnya. Menjaga nyawa kita. Itu urutannya tidak bisa dibalik, Pak. Yang acak nanti 3, 4, 5. Menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta. Ini kadang-kadang terbalik. Jadi para ulama ini urutannya bermacam-macam. Tapi yang pasti 1 dan 2 tidak bisa dirubah. Menjaga agama, menjaga nyawa. Ini urutan pertama dan kedua. Yang ketiga, 4, 5, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga hifd akal, menjaga akal, Pak. Ini urutannya bisa acak ini, yang 3, 4, 5. Jadi begini ya, ketika bertemu kepentingan agama dengan kepentingan nyawa,
Mana yang didahulukan? Kita mengorbankan agama untuk menjaga nyawa kita, atau kita mengorbankan nyawa untuk menjaga agama? Yang mana? Kita korban nyawa untuk menjaga keutuhan agama, atau kita korban agama agar nyawa tidak hilang? Yang mana yang benar? Korban nyawa demi menjaga agama. Makanya sampai ada syariat yang namanya jihad. Ya, syariat jihad. Jihad itu kan kita bisa, kalau kita berjihad bisa kehilangan nyawa, Pak. Ya kan? Mati. Tapi itu demi menjaga agama. Ya. Di dalam, Pak, ya. Banyak kosong di dalam ini. Kalau di luar nanti tidak jelas suaranya. Nah, makanya ketika bertemu kepentingan agama dengan kepentingan nyawa, itu nyawa dinomorduakan, Pak. Tidak penting kita nyawa hidup, buat apa kita nyawa masih melekat tapi agama hilang? Paham ya? Jadi paham betul di sini ya. Makanya bagi kita kaum muslimin ya, ini apa ya namanya? Ini paten, Pak ya. Tidak bisa dirubah-rubah nih, Pak. Antum ya harus wajib menjaga agama antum tetap utuh, bagus, walaupun harus kehilangan nyawa. Apalagi cuman kehilangan harta, Pak. Sudah jangan jauh ya. Nyawa pun kita wajib korbankan asal agama kita bisa utuh. Kan begitu. Nah, sekarang kan terbalik, Pak. Banyak orang korban agama demi menjaga nyawa, bahkan ya, harta juga bahkan. Sampai agamanya kemudian dijual, Pak, ya kan? Sampai kemudian agamanya kan dirubah-rubah dan sebagainya. Nah, coba perhatikan ya, di awal dakwah ini, di tahun kelima ini kan tekanan dari orang-orang musyrikin Quraisy itu kan kuat. Ya, luar biasa, Pak. Sampai bahkan pembunuhan Sumayyah dan Yasir kan dibunuh. Bilal disiksa, ya. Dan sebagainya, para sahabat semuanya mendapatkan apa namanya pressure dari orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi semuanya coba, semuanya itu berhubungan dengan agama apa dengan nyawa? Oh, mana hubungan dengan agama? Nyawa, Pak. Kan nyawa yang terancam. Kan mereka disiksa, dibunuh, ya, diteror, intimidasi. Semuanya berhubungan dengan keselamatan nyawa kita. Nah, Rasul kenapa perintahkan hijrah ke Habasyah ini? Bukan dalam rangka agar mereka tidak disiksa, bukan. Tidak penting disiksa atau tidak. Tapi yang menjadi perhitungan Rasul satu, kalau seperti ini terus kondisinya, ya terjadi tekanan yang kuat, karena khawatir nanti musnah Islam di Mekah nih, Pak. Ya. Makanya Rasul kemudian menyelamatkan, agar untuk menyelamatkan agama agar tetap eksis, khawatir BE gitu ya. Nanti Islam terjadi chaos di sini, terus kemudian banyak kader-kader Islam yang meninggal, akhirnya Islam habis, dakwah putus. Maka untuk menjaga itu, keberlangsungan dakwah itu, itulah kemudian Rasul memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Pak. Satu, untuk merawat dakwah sebenarnya. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya, tujuannya itu. Buktinya yang disuruh hijrah pertama kali 15 orang itu bukan dari golongan orang lemah sama sekali. Kalau memang untuk menjaga nyawa biar tidak diteror oleh orang-orang musyrik Quraisy, mestinya sing hijrah Bilal, Ibnu Mas'ud, ya kan, Salman Al-Farisi. Kayak begitu harusnya kan. Sudah merdeka, Bilal nanti merdekakan. Ya, dibeli sama Abu Bakar, ya. Iya, sudah dibeli kan, ketika disiksa langsung dibeli tuh. Ya. Dan bisa saja melarikan diri kan, kalaupun merdeka, kalaupun budak, daripada dibunuh. Ya kan, apalagi sudah, kalau memang tujuannya untuk melindungi nyawa. Tapi coba yang diberangkatkan, coba antum lihat di buku sirah Nabi itu ya. Siapa yang pertama kali hijrah?
ke Habasyah itu. Orang 15 Pak ya. Karena ini menjadi bukti. Satu yang pemimpin rombongannya waktu itu, Utsman bin Affan. Sama istrinya, Ruqayyah. Siapa Ruqayyah itu? Putri Nabi ya. Utsman itu dari Bani Umayyah Pak. Siapa yang berani nyentuh Utsman di Mekah itu? Sehelai rambutnya pun tidak ada orang Mekah berani menyentuh Utsman. Tidak ada yang berani ngotak-ngotak Utsman. Lah kenapa Utsman hijrah? Wong di Mekah aman. Ya. Ruqayyah. Siapa yang berani ngotak-ngotak Ruqayyah? Bani Hashim Pak ya. Ini ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim. Ini kelompok apa? Kaum ningrat ini ya. Kaum ningratnya Quraisy itu kan Bani Umayyah sama Bani Hashim Pak. Maka nanti ada dinasti Umayyah, kekhilafahan Bani Umayyah sama kekhilafahan Bani Abbasiyah. Abbas itu kan Bani Hashim. Kan pamannya Nabi sama ya. Itu orang-orang terpandang di sini. Ya, ada juga Abu Hudzaifah bin Utbah. Oh, ini Bani Abdus Syam ya. Utbah bin Rabi'ah, Pak. Utbah bin Rabi'ah itu bapaknya Hindun. Hindun yang nanti makan hatinya Hamzah itu, Pak. Itu pembesar Quraisy, Pak. Aslinya pemimpin Mekah itu Utbah ini, Pak, aslinya. Utbah bin Rabi'ah ini aslinya. Cuman karena dia kalah getol sama Abu Jahal, Pak ya. Abu Jahal itu panjang orangnya apa namanya? Antusiasnya besar. Tapi pengaruhnya sebenarnya lebih besar Utbah ini, Pak. Bani Abdus Syam ya. Jadi anak orang terkenal itu anaknya ikut hijrah. Siapa yang berani nyentuh Abu Hudzaifah ini, Pak? Wong anaknya Utbah. Tidak ada yang berani menyiksa ya kan? Dia berangkat sama istrinya. Istrinya adalah Sahlah binti Suhail bin Amr. Siapa tak Suhail bin Amr tuh kenal nama-nama gini Pak ya? Ojo kenal jenenge menteri tok ayo. Suhail bin Amr itu khatibu Quraisy. Jadi kalau orang Quraisy itu ada apa-apa nanti butuh orator, butuh tukang negosiator, Suhail ini Pak. Nanti di perjanjian Hudaybiyah yang bagian negosiasi dengan Rasul ya Suhail bin Amr ini. Maka disebut dengan khatibu Quraisy, pembesar Mekah juga ini. Itu istrinya ikut, anaknya yang namanya Sahlah itu ikut, Pak. Siapa yang berani nyentuh ini? Tidak yang berani nyentuh ya kan? Pembesar ini, Pak ya. Ada Zubair bin Awam juga ikut. Anaknya Sofiyah. Ya, Sofiyah bibinya Nabi, Pak. Bibinya Nabi ya. Itu kan sepupunya Rasulullah SAW, Zubair. Bani Hashim juga. Tidak ada yang berani nyentuh nih, Pak. Ada Mus'ab bin Umar, Bani Abduddar. Tahu tidak Mus'ab bin Umar? Duta Rasul nanti yang pertama kali hijrah ke Madinah, yang menyebarkan Islam di Madinah. Yang istilahnya begini, Pak. Istilahnya Mus'ab bin Umar ini, itu kan seorang pemuda yang parlente kan. Bani Abduddar ini pemegang kunci Ka'bah, Pak. Di Mekah itu. Dan ini tampan kaya. Sehingga disebutkan kalau dia keluar Mekah itu tidak ada satupun wanita yang tidak terpikat, Pak. Karena saking tampannya, saking parlentenya itu orang. Jadi semua wanita di Mekah itu menawarkan diri kepada Mus'ab ini, Pak. Tidak ada yang berani nyentuh. Ini pembesar ini, Pak. Tidak ada yang nyiksa ininya. Banyak di situ. Ada Abu Salamah sama istrinya. Abu Salamah sama Ummu Salamah. Nanti kan menjadi istri Nabi ya. Ummu Salamah itu namanya kan Hindun binti Abi Umayyah, Pak. Abi Umayyah ini adik Abu Sufyan. Juga dari Bani Umayyah, ya. Tidak ada yang berani nyentuh di sini. Dia sepupunya Khalid bin Walid, Pak. Hindun ini, Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah ya, itu sepupunya Khalid bin Walid itu. Itu orang besar ini, Pak ya. Utsman bin Maz'un ya, Mad'un ya. Ini dari baninya Abu Jahal.
dari Baninya Abu Jahal. Banyak di situ. Jadi orang-orang yang ikut hijrah pertama kali itu justru orang-orang besar. Nah, di sini kenapa mereka yang diutus oleh Rasul? Ini strategi Rasul luar biasa, Pak ya. Jadi Rasul itu bisa merubah posisi terjepit, bahkan istilahnya posisi diserang menjadi menyerang, Pak. Ini strateginya luar biasa dakwah di awal. Ini kan kondisi kaum muslimin di awal-awal masih lemah, masih sedikit kan ya. Dan tekanan kuat dari orang-orang Quraisy. Kemudian Rasul memerintahkan hijrah ini. Jadi banyak sekali strategi di balik hijrah ini, Pak ya. Jadi bukan hanya melarikan diri. Justru inilah eksistensi dakwah, Pak ya. Satu, karena memang untuk menjaga tadi antisipasi khawatir di Mekah terjadi chaos ya. Jadi kalau orang Islam dihabisi masih ada penerusnya, Pak ya, yang nanti akan meneruskan dakwah. Satu itu menjaga agama. Yang kedua, ada keuntungan juga selain untuk meneruskan dakwah nanti menjadi penerus dakwah, sekaligus bisa melebarkan sayap dakwah ke Habasyah. Kenapa Habasyah? Nanti kita akan bahas, Pak ya. Ini luar biasa, Pak ya. Yang ketiga, jadi begini, Pak, strategi Rasul ini. Itu tadi, itu kan yang hijrah 15 orang ini kan itu anak-anaknya para pembesar Quraisy semua. Sedangkan di Mekah itu kan biasa mereka itu ada namanya Darun Nadwah istilahnya ya. Ada satu tempat kongkaunya para pembesar Quraisy, Pak. Iya, mereka tuh kalau ngopi ngelumpuk di Darun Nadwah itu, Pak. Kalau sekarang antum umroh itu, start umroh itu kan dari mana? Dari Hajar Aswad itu kan, pojok Hajar Aswad ya kan ya. Kemudian kan ada lampu hijau itu kan ya. Itu sebelahnya itu nanti di situ tempat mereka tuh ngelumpuk, Pak. Para pembesar Quraisy itu. Nah, mereka tuh kan merencanakan segala sesuatu ya. Untuk gimana Muhammad kita serang saja, kita bunuh saja. Nah, itu ketika mereka ngelumpuk itu, Pak ya. Ini strateginya luar biasa Rasul, Pak ya. Kadang-kadang ini kalau kita tadabbur itu tak tutup awak dewe, Pak ya. Itu kan yang paling vokal, sama sekali vokal untuk menjelek-jelekan Rasul dan sebagainya. Itu program kita harus basmi Muhammad sebagainya. Itu Suhail bin Amr. Karena memang dia pembicara, orator, Pak. Tapi kan anaknya tadi kan ikut hijrah. Anaknya kan ikut hijrah, anaknya itu, Pak ya. Sehingga ketika orang-orang kemudian bicara, kumpul itu kan ya. Mereka masih nyedok, Pak ya. Alah, ngomong sampai ngapuk cangkeme gitu misalnya. Anak dhewe melu hijrah. Anak dhewe melu hijrah, Pak ya. Akhirnya diam. Karena dia dipojokkan begitu, dia balas kemudian. Buktinya kamu anak kamu juga ikut. Abu Jahal adike lo melu bisa nih. Jadi saling terjadi cekcok internal itu, Pak. Ya. 15 yang hijrah itu dipilih Nabi atau dipilih memang disuruh Rabu. Karena strategi tadi. Bukan sukarela. Bukan. Kalau sukarela semua malah ikut jadinya kan. Itu memang dipilih Rasul itu, Pak. Karena strategi itu luar biasa itu, Pak ya. Itu semua anaknya pembesar Mekah. Di Mekah rame menjelek-jelekan Rasul-Rasul pengikutnya ini, Pak. Ketika orang kayak begini Pak Sasari menjelek-jelekan apalah misalnya suatu pengajian ya. Ternyata sing ikut pengajian anake, Pak. Mantune anake itu kan jadi isin dewe bahasanya. Jadi Rasul itu posisi diserang malah balik menyerang, Pak. Posisi dikendalikan malah Rasul itu bisa mengendalikan keadaan. Sehingga di Mekah itu kuar-kuar itu ya dak wani dewe, Pak. Akhirnya diam. Coba kalau yang ikut hijrah Bilal misalnya, Ibnu Mas'ud gitu ya. Ya entek, Pak, ya kan? Pasti menjadi bahan gunjingan. Oleh tidak berani ngomong anaknya dewe kabeh, Pak. Kenapa? Karena di Mekah itu ada sistem dulu di awal-awal ingat ya, ada sistem Qobaliyah, Pak. Sampai sekarang. Sistem kesukuan. Jadi
siapa Pak Antasari misalnya ya, apapun yang diperbuat Pak Antasari ini, mau salah mau benar, mau sedang musuhan dengan saya, kalau masih satu bani bagaimanapun tetap akan dibela. Gitu loh Pak, itu jahiliyah Pak. Itu Mekah itu. Makanya Rasul memanfaatkan itu. Sehingga yang disuruh hijrah itu semuanya orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang lemah. Ya, kalau untuk menghindari agar tidak disiksa ya harusnya yang hijrah orang-orang lemah Pak. Karena strategi dakwah di sini. Satu itu, yang kedua itu ya. Yang ketiga begini Pak. Kenapa ke Habasyah? Karena kan begini ya, pusat penghasilan terbesar ya, income terbesarnya orang-orang Mekah ini kan dari bisnis Pak, perdagangan. Mereka kan bukan petani, kalau Madinah petani ya. Nah, salah satu basic perdagangan orang-orang Mekah itu ada di Habasyah Pak. Habasyah itu basic perdagangan di sana. Jadi satu ke Syam, kemudian ke Yaman, ya, dan Busro, daerah Yordania, dan termasuk Habasyah. Tapi kenapa sahabat tidak disuruh hijrah ke Yaman oleh Rasul? Karena Yaman itu koalisinya Persia Pak, waktu itu. Yaman itu di bawah kendali Persia waktu itu. Nah, kalau para sahabat hijrah ke Yaman, bisa kedengaran orang-orang Persia, bisa jadi diberantas juga ya. Kenapa juga tidak ke Syam? Basic perekonomian. Karena Syam itu di bawah kendali Romawi waktu itu. Nah, Rasul memilih hijrah ke Habasyah kenapa? Dia masih netral, Pak. Zona netral. Memang agamanya Kristen. Tapi Kristennya Kristen ortodok, Pak, istilahnya. Jadi Raja Najasyi itu kan termasuk orang yang militan dalam agama. Jadi agamanya kuat memang. Nah, makanya mereka disuruh hijrah ke sana, plus untuk basic perekonomian begini. Strateginya, kalau di sana para sahabat ini bisa mempengaruhi orang-orang Habasyah, ya, dan bisa mengembangkan bisnis. Karena juga ada Abdurrahman bin Auf, saya lupa Pak. Abdurrahman bin Auf itu dari Bani Zuhroh, ya. Itu miliardernya Mekah, Pak. Miliarder. Jadi begini strateginya itu, Pak, ya. Memang hijrah untuk menjaga agama, jadi pionir dakwah juga, plus untuk mempengaruhi kondisi perekonomian di sana. Utsman bin Affan itu kan pedagang hebat ya kan. Abdurrahman bin Auf itu pedagang Pak. Dia bisa buka lahan di sana. Nah, kalau Habasyah dikuasai dari sisi ekonomi, orang-orang Quraisy ini kesulitan untuk akses ke sana gitu loh Pak. Jadi Rasul itu istilahnya dipukul malah memukul Pak. Itu luar biasa itu Pak. Tidak terbaca oleh kita kalau ngajinya cuman kayak anak SD Pak, ngaji sirah itu Pak ya. Jadi basicnya Rasul itu untuk mempengaruhi perekonomian Quraisy Pak, dari jalur situ. Karena mereka menguasai jalur perdagangan di situ Pak. Kenapa yang diutus itu orang-orang ahli dagang semua? Abdurrahman bin Auf itu kan ahli dagang. Utsman itu para pedagang luar biasa. Utsman bin Affan. Nah, begitu. Zubair bin Awam itu kan konglomerat Pak. Zubair bin Awam itu kan meninggalnya itu kan, oh maaf ya, bukan Zubair ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya, sahabat Nabi itu. Tapi mereka rata-rata pedagang. Jadi strateginya untuk melemahkan sedikit lah, mengganggu perekonomian Quraisy sebenarnya. Tapi nyerangnya dari luar situ. Itu luar biasa kadang-kadang. Ini kadang-kadang saya baca tidak terbaca ini strategi kayak gini. Intinya begini, Rasulullah SAW itu ahli strategi, Pak. Jadi bukan Rasul itu penyayang, bukan hanya penyayang, penyabar, Bu. Ya itu memang akhlak Rasul ya, tapi kadang skill strateginya ini kan luar biasa. Merubah situasi terjepit malah bisa menyerang musuh. Di Mekah tidak berkutik, Pak. Ya. Kenapa? Isin nih katanya keluar-keluar, Pak. Makanya nanti mereka itu ngirim utusan, ya. Ngirim utusan ke Habasyah untuk memanggil kembali orang-orang yang hijrah itu pulang ke Mekah. Yang hijrah. Nanti pulangnya tahun ke-7
ketika perang Khaybar yang pulangnya itu orang-orang itu jadi tahun ke-7 Hijriah. Ini kan tahun ke-5 Bi'sah. Tahun ke-5 sampai hijrah berapa tahun? 13. Berarti 8 tahun. Hijrah itu kan tahun ke-13, Pak. Bi'sah kan berarti dari 5 ke 13 8. Barulah diawali start 1 Hijriah kan, setelah hijrah kan sampai tahun ke-7 di perang Khaybar. Berarti 15 tahun orang-orang itu ada di Habasyah, di Eropa, di Ethiopia Pak ya. 15 tahun. Cuman sebagian masih ada yang balik nanti pulang kayak Usman, kayak Abdurrahman. Yang cekep di sana sekitar 70-an orang, Pak. 15 tahun. Nanti pulangnya barengan ketika perang Khaybar. Nah, itu membuat basic di sana, bahkan sampai Najasyi masuk Islam kan? Sampai Najasyi masuk Islam itu, Pak. Jadi apa itu namanya? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu. Strategi Rasulullah SAW itu, Pak. Itu sudah terbaca itu. Bahkan sejak awal posisi kecil di Mekah pun Rasul sudah visi misinya sudah mendunia, Pak. Itu hebatnya Rasulullah itu, Pak ya. Ya kita tidak pernah tahu di situ kalau kita tidak pernah ngaji, Pak ya. Ada peristiwa. Makanya nanti Habasyah ini menjadi momentum yang juga besar bagi eksistensi Islam nanti sebenarnya. Kenapa? Quraisy dibikin tidak berkutik ini. Itu sebenarnya serangan Rasul itu Pak, aslinya itu Pak ya. Kalau di Mekah memang terasa tidak menyerang, tapi mereka semua nama baik mereka cari muncul rai ini adalah di Pak ya. Kenapa? Yang hijrah semuanya dari keluarga mereka. Tidak duwe rai bahasanya cari wong Jawa Pak ya. Isin Pak ya. Di luar biasa. Nah, disitulah kenapa nanti Quraisy ngirim Amr bin As ke Habasyah, Pak. Untuk apa? Memanggil kembali orang-orang yang hijrah itu disuruh balik ke Mekah. Logikanya kan tak nyambung, coba. Di Mekah mereka dibenci, dimusuhi, ya kan? Dirasani, sing di macam-macam lah ya. Seakan-akan kalau tidak mau sistem Mekah, jangan tinggal di Mekah, kan begitu kayak kita di sini, Pak ya. Kalau tidak mau sistem kita Indonesia, jangan tinggal di Indonesia. Ketika keluar dari Mekah, kita kan balik, Pak. Ayo, gimana itu? Kan aneh kan ya? Malah dipanggil itu. Belum. Ya. Dari sahabat-sahabat yang 15 orang tadi, ada yang termasuk pedagang ya? Banyak. Iya. Dagang semua makan karena kan orang Mekah ya ini saya kaitkan bisnis pencariannya pedagang. Saya kaitkan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini dulu sempat ada yang benar mana? Orang-orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia sambil dagang, apa dia dagang sambil menyebarkan Islam kan gitu? Ya, dulu itu pernah pertanyaan di sekolah. Iya. Jadi kaum Gujarat ya, kaum dari Gujarat ya di India. Masuk ke Indonesia ambil dodolan, ambil nyebarno agama, apa niat nyebarno agama ambil lulu dodolan gitu. Iya, saya juga tidak tahu sejarah masuknya yang pasti ya. Karena memang ada sebagian yang sepengetahuan saya memang itu program dari Turki Utsmani, Pak. Dari kan waktu itu kekhilafahan sudah Utsmaniyah ya. Di bawah dinasti Utsmaniyah. Yang memang mereka visi misinya itu menyebarkan agama. Salah satunya tadi itu. Jadi mengirim utusan-utusan dan itu memang afiliasinya ke Utsmani kan. Dinasti kekhilafahan Turki Utsmani. Wallahu alam apakah memang benar-benar mereka itu kesini untuk menyebarkan agama sambil untuk bertahan hidupnya ya dengan berdagang atau memang benar-benar pedagang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang murni utusan dari kekhilafahan Turki Utsmani, bukan pedagang.
Yang setahu saya bukan pedagang. Kalau di sekolah kan mereka pedagang sambil menyebarkan agama kan begitu ya, bukan. Memang mereka misinya menyebarkan agama. Nah, cuman di sini kan butuh pencarian, ya pencaharian ya kan, butuh untuk bertahan ya. Kayak nyambi totolan gitu kan. Tapi intinya memang dakwah intinya. Dakwah betulan. Pokok aja totolan dakwah aja, Pak. Jadi totolan dakwah jadi. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu pastinya tentang sejarah masuknya Islam yang di Indonesia, Pak ya. Jadi kembali ke strategi Rasulullah SAW dengan strategi hijrah di Habasyah. Jadi yang selama ini kita kaji itu kita pelajari ya kurang tepat Pak ya. Karena kan dikiranya kenapa hijrah? Karena untuk menghindari tekanan dari orang-orang Quraisy, bukan tekanan kayak begitu tidak ada masalah sama sekali bagi kaum muslimin Pak ya. Orang-orang beriman tidak ada yang takut mati Pak ya. Justru kematian itu yang paling dicari kan gitu kan. Tapi untuk menjaga agama inilah yang mereka lakukan. Bagaimana agar agama tetap bisa eksis. Nah ini jadi pelajaran bagi kita Pak ya. Jangan sampai kita korban agama hanya gara-gara ingin menjaga kita biar hidup bisa nyaman, bisa selamat. Zaman kita sekarang banyak orang menjual agama ya. Rela merusak agamanya hanya gara-gara kepingin bisa hidup dengan nyaman Pak ya. Bisa eksis macam-macam. Akhirnya rajanya masuk Islam. Masuk Islam nanti aja sih itu Pak. Nanti masuk Islam Najasyi itu dakwah dari para sahabat-sahabat yang ada di sana. Dan sahabat di sana itu begini Pak ya. Antum jangan bayangkan nanti sahabat hijrah ke Habasyah itu langsung ketemu Najasyi. Siapa mereka? Tidak ada. Ya. Jadi mereka itu kenapa ada Abdurrahman bin Auf, kenapa ada Utsman bin Affan yang pemimpin rombongan? Karena dua orang ini biasa main ke sana. Biasa. Sering tulin. Bukan tulin apa? Totolan, Mak. Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf itu mereka tuh sering ke Habasyah itu dalam rangka untuk berbisnis ya. Otomatis kalau orang bisnis ya antum lah bisnis dari Lumajang ke Probolinggo sering Pak. Lama-lama kan pasti punya kenalan di orang Probolinggo ya kan. Nah disitulah nanti Gulanpo ya, Gulan Pelem Pak ya. Nah orang-orang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan pasti punya teman bisnis di sana. Nah di situ mereka mendatangi teman bisnisnya. Karena harus ada yang didatangi loh Pak. Kenapa pilih sana lah? Wong cobalah bayangkan lah. Habasyah itu orang Ethiopia ya. Afrika. Bahasanya beda. Pakaiannya beda. Logatnya juga beda. Bahkan rasnya juga beda. Itu kan sesuatu yang berat Pak. Kalau tidak ada kenalan sama sekali ke sana lah. Bambung istilahnya gitu. Itu karena mereka punya banyak kenalan relasi bisnisnya itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itulah kenapa Rasul mengutus mereka. Letting diutus Bilal, Yasir, belum ngapa Pak, dan kenalan belas gitu. Tidak berkembang juga gitu loh ya. Jadi strateginya tuh Rasul tuh berlapis Pak. Itu luar biasa. Jadi, nah mereka tuh tidak ada hubungan dengan raja sama sekali. Nanti ada hubungannya dengan raja itu kapan? Ketika Amr bin As datang untuk manggil mereka itu, memulangkan mereka. Amr bin As ini, dia itu sohib karo Najasyi, Pak. Amr bin As, ya, yang nanti masuk Islamnya di tahun ke-7 juga ini, Pak. Nanti masuk Islam di tahun ke-7 barengan Khalid bin Walid sama Utsman bin Mad'un. Nanti itu yang pemegang kunci Ka'bah ini, Pak, ya. Tahun ke-7 nanti, setelah Islam 20 tahun, baru masuk Islam. Sekarang masih posisi jadi musuh ini, Pak. Amr bin As ini, Pak. Nah, dia itu pembesar, anaknya As bin Wail, kan? Salah seorang yang kebal hukum di Mekah itu, Pak. As bin Wail. Yang menyebabkan terjadinya perjanjian Khilful Fudul, dulu kita kaji di awal-awal. Itu punya anak namanya Amr bin As jadinya.
Dan dia itu memang sohibnya Najasyi, karena pembesar, sama-sama pembesar Pak ya. Senangnya pembesar ya, koncoannya kalau pembesar. Sehingga ketika dia datang ke Habasyah itu langsung menemui Najasyi, memang kalau Amr bin As itu Pak. Dan tujuannya langsung agar Najasyi memerintahkan, ini ada orang-orang dari negeri kami. Oh, Najasyi baru tahunya sekarang ini Pak. Oh iya tah, coba dipanggil mereka. Nah barulah mereka ketemu Najasyi. Sebelumnya ya enggak Pak. Masa datang dari negeri orang lain langsung ketemu presiden? Enggak mungkin kan ya. Kalau tidak ada kepentingan. Itu kisahnya tuh begitu. Nah ini pelajarannya apa? Pelajarannya luar biasa Pak ya. Jadi bagaimana kita merubah posisi yang kalah bisa menjadi pemenang. Rasulullah belum masuk Islam. belum Pak, bentar lagi. Tahun ke-6. Ini tahun ke-5 ini. Ya, nanti kita akan bahas masuk Islamnya dua tokoh berbarengan itu. Kacek telung dino Pak. Ya. Umar dan Hamzah. Ya, mau nggak Pak? Dengan cerita tahun ke-6, tahun ke-7. Tahun pertamanya berarti tahun 1 dia itu. Bukan, tahun Bi'sah, 1 Bi'sah Pak. Ini bukan, belum hijrah ini kan? Kan belum hijrah ini. 1 hijriahnya itu Habasyah atau Madinah? 1 hijriah nanti Hitungan yang dipakai di Madinah nanti Pak. Setelah 13 tahun Bi'sah. Di Mekah kan 13 tahun. Ya kan? Sejak Rasul diangkat menjadi Nabi 13 tahun. Ini namanya 13 tahun Bi'sah Pak. Kenabian. Belum hijriah. Hijriah nanti setelah hijrah ke Madinah. Jadi masih lama ini, masih belum Madinah kan? Dia masih posisi di Mekah. Ya, masih awal-awal dakwah. 13 tahun ini posisi di Mekah ini. Nah, kita masih membahas ini. Makanya kalau saya bilang tahun ke-4, tahun ke-5 itu tahun ke-4, ke-5 Bi'sah. Ya, kenabian. Ya, belum hijriah, belum. Nanti kita hijrahnya nanti setelah hijrah. Itu begitu, Pak ya. Biar tidak bingung. Ini tahun ke-5 Bi'sah terjadi hijrah ke Habasyah. Ini tahun ke-6 nanti Umar sama Hamzah masuk Islam. Belum ketahui ini. Taif nanti tahun ke-10. Ya, masih lama Pak. Tahun ke-10 Taif itu. Tahun ke-7 nanti terjadi pemboikotan. 3 tahun kan. Pasca pemboikotan itulah kemudian Rasul ke Taif itu Pak. Yang di Bendoi Watu itu kan ya, sepanjang 5 km dilempari batu Rasulullah SAW itu Pak. Di Taif itu. Tahun ke-11 mulai nanti dakwah ke orang-orang yang naik haji. Tahun ke-12 ada Baiat Aqobah pertama, 13 Baiat Aqobah kedua, oleh Ronggulan langsung hijrah itu. Nanti kita akan bahas urutannya di situ. Jadi ada hikmah yang luar biasa kalau di sini ya, proses dakwah ke Habasyah ini strateginya luar biasa. Kita walaupun kalah ya, jangan bermental kalah gitu loh Pak, maksudnya Pak. Kalah itu biasa. Tapi bermental kalah itu yang tidak biasa Pak. Dididik sudah pesimis, sudah tidak berbuat apa-apa, itu yang perlu kita rubah mindset kita Pak ya. Rasulullah SAW itu luar biasa. Di posisi terjepit sekarang seperti sekarang pun ya, malah bisa menyerang itu Pak. Dan serangannya itu luar biasa. Mekah itu kisinan Pak, ada dirai Pak. Wong pembesar-pembesar itu. Gimana Abu Jahal menjelek-jelekan Rasulullah, wong adi EDW melok Pak ya. Abu Jahal. Ponakane dhewe melok Pak. Ummu Salamah itu ponakane Abu Jahal loh Pak. Ummu Salamah itu Pak. Makanya nanti salah satu penyebabnya Khalid masuk Islam ya gara-gara Ummu Salamah ini juga sepupunya masuk Islam. Khalid itu ponakane Abu Jahal loh Pak. Antum ndak ro silsilah masalah ya. Khalid bin Walid, Saifullah Al-Maslul itu ponakane Abu Jahal Pak ya. Saya mendengarkan cerita ini baru apa dari Pak di otak ini. Enggak, nanti terbiasa nanti Pak ya, nanti terbiasa. Kalau terbiasa mengenal jadi biasa Pak, Khalid bin Walid itu keponaknya Abu Jahal. Hah? Kalau terbiasa enggak Pak ya, biasa lah kayak kita mengenal itu Pak. Masanya antum kan enggak terbiasa ya. Apalagi mengenal nama-nama tokoh-tokoh itu kan
Masa kita hanya tahunya nama menteri-menteri sekarang, Pak? Yang mestinya kita lebih tahu kayak beginian, ya kan? Bahlil Toai dikenal Pak ya. Ini ibrahnya luar biasa ibrahnya ya. Itulah sementara masih yang kita bahas. Ya mudah-mudahan nambah wawasan kita lah Pak ya. Tentang perjalanan sejarah Nabi ini. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasanya itu bukan hanya di akhlaknya. Kita tahu selama ini kan akhlaknya, strateginya itu kecerdasan militernya itu luar biasa Pak ya. Belum lagi nanti di metode-metode peperangan di Badar, di Uhud, itu semuanya murni Pak. Strategi dari kecerdasan Rasulullah SAW. Jadi muncul kebanggaan kepada Nabi itu kalau mengenal gitu loh Pak ya. Kalau udah kenal gimana mau bangga kita Pak ya. Gimana mau cinta, mau kagum, takdim, tidak muncul. Paling cuman hanya lip service toh kan gitu kan ya. Nah ini ya Maulid Nabi ya ini Pak yang kita kaji Pak ya. Itu sirah itu memang kan kitab Diba ya, kitab Barzanji itu semuanya sirah Nabi itu semuanya. Cuman dibentuk bahasa puisi biar yang baca tidak bosan ya. Kalau kayak gini kan bosan kan ya. Sementara itulah ya. Ada yang perlu ditanyakan yang lain? Monggo. Pak, monggo. Siapa dulu? Pak Satrio. Sekarang di seperti terhadap sistem Islam di Eropa itu seolah-olah nanti bahkan orang yang berpengetahuan agama pun di situ menimpali bahwa itu ada cuma di zaman Nabi Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu adalah suatu yang pasti dari sejak lahir. Iya, betul. Kenapa ulama-ulama seperti itu tidak pernah menyampaikan sifatnya seperti itu, sehingga kita punya panduan rekomendasi bahwa sistem yang dipakai yang benar itu seperti itu. Bahkan orang-orang kafir pun itu mengadop sistem kita sehingga mereka di sana itu lebih Islami dari negara. Iya. Jadi memang benar Pak ya. Kalau dikatakan tidak penting kekhilafahan itu kan nama ya. Nama itu kan sekedar formalitas saja Pak. Mau namanya republika, mau kekhilafahan itu tidak penting memang. Tapi yang penting memang substansinya. Ya, Islam kita sebuah negara ya. Anggaplah seperti kita Republik Indonesia gitu kan ya. Tetap aja namanya Republik Indonesia tidak ada masalah Pak. Tapi yang di dalam sistem Islam berjalan. Kan begitu. Basic hukumnya, landasan hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya tidak ada masalah kan. Lalu nanti kemudian hukum-hukumnya, aturannya juga berlaku hukum-hukum Islam. Ya memang seperti itu substansinya harusnya. Nah, nama ya bebas mau kasih nama apa saja. Cuman memang yang umum ya, kalau ada sebuah negara yang menganut sistem seperti itu biasanya disebut dengan kekhilafahan. Dan itu boleh, memang diwajibkan kita menjadikan Islam itu sebagai basic dalam bernegara, berbangsa dan bernegara. Islam itu yang dicontohkan oleh Rasul itu. Seperti Mahfud itu kan pernah mengkompilasi antara sistem Islam dengan sistem kita sekarang. Nah, itu memandang bahwa sistem Rasul itu hanya ada di zaman Rasul. Oh tidak Pak, kalau begitu belum ketakutan atau kalau dia tidak paham. Tidak, kalau begitu berarti Islam selesai Pak. Yang buat apa nanti sekarang Islam? Allah itu kan maha tahu toh Pak. Zaman dahulu, zaman sekarang, dan ini akan datang. 1000 tahun akan datang, Allah itu sudah tahu kayak apa model manusianya, situasinya. Terus ada Allah kemudian menciptakan sistem Islam ini. Al-Quran ini kan menjadi sempurna kan, sudah kan ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam ini sudah sempurna. Artinya yang namanya sempurna pasti nanti akan selalu pas Pak dengan kondisi situasi kapanpun Al-Quran ini Pak sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini kan menjadi nidamul hayah istilahnya Islam ini Pak. Panduan hidup kita. Baik kita secara pribadi kah, berkeluarga kah, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Pasti cocok, pasti cocok.
Tidak mungkin tidak cocok. Karena yang menciptakan kita ini adalah Allah. Yang menciptakan, yang punya aturan itu juga Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan, mengeluarkan sebuah aturan untuk ciptaannya yang bertentangan, mustahil. Kita saja yang error, Pak, ya. Belum mampu menempatkan aturan-aturan Allah itu dengan kebutuhan dasar kita. Padahal itu pas aslinya. Nah, kenapa sampai ada sekarang tidak bisa Islam diterapkan? Itu kan karena ada kepentingan, Pak. Nah, kalau Islam tidak bisa diterapkan, berarti Islam habis sekarang, Pak. Padahal Islam itu sampai nanti akhir zaman, bahkan, ya kan? Sampai akhir zaman. Nah, di situ kadang-kadang memang ada kepentingan-kepentingan. Kan sebagaimana saya sampaikan di sirah Nabi ini, kenapa pembesar-pembesar Quraisy itu rata-rata mereka menolak Islam? Karena mereka itu bukan tidak suka kepada Islam, bukan. Karena Islam itu mengganggu bisnisnya, Pak, ya, kepentingannya. Islam coba kalau dijalankan sekarang, apakah korupsi bisa habis? Tidak bisa habis, Pak. Kalau habis kan nanti tidak berlaku hukum Allah Maha Pengampun, Allah Maha, tidak berlaku kalau dana wong dosa, Pak, ya kan ya. Pasti ada, cuman meminimalisir. Di zaman Rasul pencurian ada, ya, orang mabuk juga ada, ya, orang yang bermaksiat juga banyak, tapi diminimalisir. Orang-orang sekarang punya kepentingan, tidak usah jauh-jauh hukum Islam lah, Pak, ya. Tidak usah jauh-jauh hukum Islam lah. Ono wong rega apik titik aja di sini. Sing nyerang banyak tidak? Contoh kayak Menteri Keuangan lah sekarang, ya, yang mau kepengin membersihkan apa, kira-kira ada musuhnya enggak? Iya, akeh musuhnya, Pak, apalagi Islam. Coba. Itu masih menganut sistem kapitalis kan? Ya, masih riba, masih tetap jalan dan sebagainya. Cuman mereka hanya untuk meluruskan saja, membersihkan saja. Bagian tukang ngopet-ngopet istilahnya, ya. Bagian makan duitnya negara. Itu saja yang musuhi sudah banyak, Pak. Apalagi Islam. Dan di situ masalahnya, ya. Jadi kita siap seperti itu semua. Yang lain, sudah ada wawasan untuk untuk aturan besar depan yang mungkin dalam tindakan pola itu yang salah itu untuk mengacu sekarang itu mau saya tanyakan agama untuk politik atau politik untuk agama, mau jelaskan enggak? Jadi tidak bisa dipisah, Pak, ya, dua hal itu, Pak, ya. Agama antara politik, karena politik dan agama itu satu kesatuan sebenarnya, Pak, ya. Tidak bisa dipisah, ya. Karena politik itu ya butuh agama, ya, isinya agama ya politik itu, Pak. Ya, tidak bisa dipisah itu, Pak. Karena agama itu kadang-kadang dari pihak yang salah itu berketok. Nah, itu yang salah oknumnya, Pak, bukan salah sistemnya, ya. Islam itu ya berpolitik, Pak, ya. Semua Islam itu sejak awal, Pak. Bahkan sejak masih belum terbentuk sebuah negara pun Rasulullah SAW sudah berpolitik, kan. Lah, ini strategi dakwah hijrah ke Habasyah ini kan juga bagian dari politik Islam, Pak. Untuk jangka panjangnya ini, Pak, Rasulullah SAW. Buktinya nanti kan dukungan dari Habasyah kuat, Pak. Ya, karena untuk terbentuknya sebuah keutuhan negara Islam itu. Jadi jangan dipisah antara politik dengan agama. Justru kalau dipisah hilang nanti substansinya. Gimana Islam mau menguasai dunia kalau tidak di politik? Nah, cuman masalahnya kadang-kadang tadi, Pak, ada oknum yang melenceng, memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya, bukan berpolitik dengan agama. Harusnya agama apa dia berpolitik dengan panduan agama, harusnya bukan agama jadi komoditas. Nah, sekarang ini kebanyakan agama jadi komoditas, lah. Dia tidak mau menggunakan Islam sebagai basic politiknya, tapi hanya sekedar menjadi tameng saja. Nah, kalau kita mau berpolitik dengan Islam dengan baik, maka semua sistem-sistem perundang-undangan, aturan harusnya kan menggunakan Islam, Pak. Iya toh? Harusnya menggunakan Islam harusnya.
Tapi kan enggak kan, Islam hanya sebagai mencari suara aja sekarang ya. Di situ masalahnya. Jadi bukan salah di sistemnya, bukan salah di sistemnya, salah di pelaku sistemnya itu Pak ya. Di sini salah orangnya ya. Jadi Islam kita harus berpolitik, dakwah ini juga butuh politik Pak ya. Kalau ada politik jadi kita tidak berpolitik jadinya lugu gitu Pak ya. Wah, habis kita Pak ya. Nah, lugu-luguan, ojo lugu-luguan teh ya. Monggo. Ada lain? Ya. Wah, ini Mukjizatnya Rasulullah itu apa aja? Yang terbesar kan Al-Qur'an. Kalau mukjizat Rasul banyak Pak yang bisa membelah bulan. Rasul itu bisa membelah bulan Pak, karena itu permintaan Abu Jahal. Lemannya Nabi bisa belah bulan, dibelah bulan itu Pak. Surat Al-Qamar ya. Banyak air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Kalau itu mukjizat-mukjizat yang temporer Pak, temporari. Istilahnya yang waktu itu tok dibutuhkan. Nah kalau yang sampai akhir zaman itu Kak, Al-Quran ini Pak, mukjizatnya luar biasa. Kalau kita memahami seluk-beluk Al-Quran dari berbagai macam sisi Pak. Mau dari sisi bahasa, mau dari sisi ilmu perpolitikan bahkan ya. Kita mau belajar ilmu politik di Quran itu banyak Pak ya. Trik-trik berpolitik ya. Segala macam, ekonomi, bisnis semuanya. Itu begitu. Jadi yang terbesar di Al-Quran itu. ada yang masih mau ngacu, monggo Pak Mutakin. Monggo Pak. Ini berkenaan dengan orang Muhammadiyah. Ya. Dulu kan waktu awal berdirinya negara kita ini kan ada Yang 7 kata itu ya. Seandainya ini berada cuma bagian dari peran kita kemudian sepertinya di Indonesia yang relatif luas kalau bisa kita akan kembali ke Jakarta. Insya Allah kan kita aja Yang bagikan lagi. Iya, memang sebenarnya itu sudah lebih dari cukup seandainya itu diberlakukan, Pak. Ya memang itu substansinya kan. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kan itu kan ya? 7 kata itu yang dihapus di tanggal 18 Agustusnya nanti kan itu kan. Nah, itu memang itu perintah agama yang begitu. Memang kita sebagai seorang muslim wajib menjalankan syariat Islam dimanapun. Walaupun nama negaranya republik gitu ya. Atau nama negaranya mungkin kayak kekaisaran atau kerajaan. Tapi isinya tetap menjalankan syariat Islam. Ya substansinya di situ memang. Tapi itu nanti banyak ditentang. RKRI harga mati. Iya, ya diprotes orang banyak nanti. Sudah patris Pak. Itu emang substansinya itu luar biasa. Ulama-ulama kita kan sudah membaca itu Pak dulu Pak ya. Mereka tuh orang-orang hebat, bukan orang-orang kaleng-kaleng kata anak muda sekarang itu yang merumuskan kemerdekaan itu. Sementara itu ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Soalnya nanti di masuk Islamnya 2 tokoh. Setelah masuk Islamnya 2 tokoh ini Pak, nanti apa namanya gerakan dakwah itu berubah nanti. Total berubah. 2 tokoh hanya gara-gara 2 orang. Umar bin Khattab sama Hamzah. Selesai Islam itu berubah total nanti setelah ini Pak. Jadi perjalanan dakwah itu gara-gara wong loro Pak itu Pak ya. Jadi pengaruh. kita akan pelajari nanti di pertemuan berikutnya ya. Kalau tidak ada request permintaan materi-materi yang lain keluar dari materi inti kita, tema utama kita ya. Sementara itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.